Bab 59.2, Gurun, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya benar-benar kagum setiap kali melihatnya. Bukankah pria itu kedinginan? Laman mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia menurunkan teleskop. Mereka telah mengikuti Yujin dari kejauhan selama 2 hari terakhir, tetapi bocah lelaki dari klan Hati Singa itu tampaknya sangat naif dan bodoh sehingga sulit untuk percaya bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga bergengsi. Yujin bahkan tidak membawa pendamping bersamanya. Yah, Laman telah mendengar bahwa klan Hati Singa adalah klan bela diri yang terkenal dan bahwa anak itu menunjukkan bakat luar biasa bahkan di antara Hati Singa lain dari generasinya. Meskipun dia lahir dari garis keturunan, dia telah diadopsi ke dalam keluarga utama karena semacam upacara kelanjutan garis darah. Yah, apapun, bukannya Laman benar-benar tertarik pada semua itu. Tidak peduli betapa menakjubkan klan Lionheart itu, orang yang mereka ikuti hanyalah bocah 19 tahun. Dan karena desas-desus biasanya hanya melebih-lebihkan kebenaran, Laman lebih takut melanggar perintah tuannya daripada seorang tuan muda dari negara asing yang jauh. Saya pikir itu mungkin semacam ritual, Letnan Laman berspekulasi. Sebuah ritual, Laman mengulangi. Pria itu melanjutkan, bukankah mereka mengatakan bahwa dia hampir mencapai usia di mana dia akan dianggap sebagai orang dewasa. Suku kami mengirim pemuda yang akan mencapai usia dewasa dalam perjalanan jauh dari suku. Apa yang istimewa dari itu? Upacara kedewasaan suku kami juga seperti itu. Sebagian besar suku yang tinggal di gurun ini memiliki upacara kedewasaan yang serupa, jawab Laman dengan mendengus mengejek. Terus, kamu pikir anak laki-laki itu menantang gurun untuk membuktikan bahwa dia laki-laki? Jika bukan itu masalahnya, lalu apa alasan lain untuk tindakan seperti itu? Dia tidak menyalakan api atau mendirikan tenda dan terus berjalan melewati gurun dari pagi hingga malam. Berburu monster apapun yang dia temui. Kami baru saja mengawasinya begitu lama, tetapi perilaku anak laki-laki itu tampaknya tidak berbeda dari seseorang yang menjalani salah satu upacara kedewasaan suku gurun kami. Maksudmu seseorang dari klan Lionheart Kekaisaran Kill benar-benar akan datang jauh-jauh ke gurun ini hanya untuk upacara kedewasaan? Aku tidak tahu alasannya, tapi ingat apa yang dikatakan tuan kita. Dia bilang kita tidak boleh membiarkan anak itu memasuki gurun Kasani. Itu satu-satunya perintah tuan mereka. Meskipun bahkan Laman tidak diberitahu tentang alasan perintah ini, Laman tidak berniat untuk berspekulasi secara kasar tentang perintah tuan mereka. Mari kita tidur sendiri juga, perintah Lamana. Lagi pula, bocah pekerja keras itu pasti akan kembali beraktivitas pagi-pagi sekali. Sepertinya klan Lionheart benar-benar luar biasa seperti yang mereka katakan. Tidak mungkin dia akrab dengan gurun, tapi dia sudah bisa berjalan begitu cepat. Siapapun yang melihatnya akan percaya bahwa dia lahir di gurun. Letnan Laman yang banyak bicara tidak bisa menyelesaikan apa yang dia katakan. Saat dia berbalik untuk melihat ke belakang Laman, mulutnya terbuka lebar. Tidak dapat memahami mengapa letnannya memiliki ekspresi terkejut, Laman juga menoleh untuk melihat. Kemudian, rahang Laman juga turun seperti rahang letnannya. Karena di belakang Laman adalah sosok Yujin Lionheart yang mendekat. Saat mengikuti Yujin selama 2 hari terakhir, mereka dengan cepat mengetahui bahwa bocah itu dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat, meskipun Yujin tidak mengendarai unta, juga tidak diperlengkapi untuk penyeberangan gurun seperti itu. Dia hanya memiliki satu jubah, dan sepatunya adalah sepasang sepatu biasa yang mungkin terlihat dikenakan di mana saja, tetapi meskipun demikian, anak laki-laki itu mampu berlari melintasi gurun pasir seperti kakinya menginjak tanah yang keras dan rata. Dan itu terjadi bahkan sekarang. Tidak, bisakah kecepatan seperti itu benar-benar disebut berlari? Untuk sesaat, Laman terpaksa mempertanyakan apa yang dilihatnya. Karena mereka tidak ingin Yujin memperhatikan bahwa mereka sedang melacaknya, Laman dan anak buahnya tetap berada pada jarak yang cukup jauh. Cukup jauh sehingga mereka seharusnya tidak dapat dilihat tanpa menggunakan teleskop. Mereka juga tidak mengabaikan untuk berbaur dengan medan. Bahkan sekarang, Laman dan anak buahnya tetap rendah di balik punggung bukit pasir. Tapi meski begitu, api putih murni bisa terlihat jelas berkelok-kelok menembus kegelapan. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung, tetapi bahkan Laman telah mendengar semua tentang api mana yang terkenal itu. Ini melambangkan formula api putih klan Lionheart, surai singa putih yang mempesona. Kembali, Laman meneriakkan perintah itu. Tuan mereka tidak memberi mereka perintah untuk menghadapi bocah itu, jadi yang terbaik adalah mundur. Tapi bagaimana? Tidak, sejak kapan pemuda itu memperhatikan mereka? Yujin menyerang langsung ke arah mereka, dengan kecepatan yang terlalu cepat. Jarak wajar yang mereka pertahankan sepertinya tidak lagi masuk akal. Untuk saat ini, Laman hanya bisa mengeluarkan kukri dari sisinya. Seperti yang kuduga, mereka bukan pembunuh, Yujin memutuskan saat melihat mereka. Ada 2 kekuatan yang sangat terkenal dan kuat di Nahama. Dukun pasir dan pembunuh. Melihat tingkat siluman dan pakaian mereka, pengikut Yujin tidak tampak seperti pembunuh. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak tidak berbeda dari pelancong biasa yang mencoba menyeberangi gurun, tapi itu kemungkinan penyamaran mereka. Wajah Laman menegang saat dia berteriak, berhenti. Dia menyadari bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Bocah itu mendekat lebih cepat dari yang diperkirakan. Berhenti. Apakah dia benar-benar hanya mencoba memberitahu saya apa yang harus dilakukan?
Kenapa harus saya? Yujin tidak menanggapi tangisan Laman. Ia penasaran ingin melihat siapa pengikutnya. Dia juga ingin tahu apa yang mereka rencanakan dengan mengikuti di belakangnya seperti ini. Dia mungkin bisa mengetahuinya dengan menyapa mereka dengan senyum dan mengobrol tentang ini dan itu, tetapi Yujin bahkan tidak mempertimbangkan metode seperti itu sejak awal. Jika sesuatu seperti itu benar-benar bisa berhasil, mengapa mereka mencoba mengikutinya secara diam-diam? Laman menggertakkan giginya. Dia telah dengan jelas menyatakan permintaannya, tetapi pihak lain tidak mendengarkan. Apakah mereka dikira pencuri? Karena pihak lain sudah menyerang mereka, sudah terlambat bagi mereka untuk mencoba dan menyelesaikan kesalahpahaman melalui dialog. Tuan mereka telah menyuruh mereka untuk diam-diam mengikuti jejak anak itu. Jika mereka ingin menjalankan perintahnya dengan benar, maka daripada mencoba menyelesaikan kebingungan, akan lebih baik membiarkan kebingungan ini berlanjut. Biarkan saja dia percaya bahwa kita pencuri, Laman memutuskan. Mereka hanya perlu menaklukkan bocah itu terlebih dahulu, lalu mereka akan mencuri sejumlah uang dan pergi. Metode ini bukanlah cara yang paling bersih untuk dilakukan, tapi mungkin penjamretan ini akan meyakinkan anak laki-laki ini untuk kembali ke tempat dia datang. Bagi Laman, ini sepertinya bukan hasil yang buruk. Jika anak laki-laki itu terus maju tanpa mengubah arahnya besok, maka Laman harus ikut campur dalam beberapa bentuk. Mana Laman menutupi kukrinya dengan kekuatan pedang abu-abu. Mata Yujin berbinar ketika dia melihat pemandangan ini. Mampu menciptakan kekuatan pedang, yang merupakan level berikutnya dari cahaya pedang, berarti lawannya adalah seorang prajurit yang cukup terampil. Sudah cukup lama, pikir Yujin dengan antisipasi. Konten iklan. Dalam 2 tahun terakhir, Yujin telah menghabiskan sebagian besar waktunya menghirup bau tinta daripada aroma darah, dan dia biasanya memegang pena dan kertas alih-alih pedang atau senjata lainnya. Akibatnya, otaknya melihat lebih banyak kegunaan daripada tubuhnya. Meskipun dia telah memastikan untuk bekerja di laboratorium setiap hari, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar sihir dan mengerjakan tesisnya. Terlebih lagi, saat berolahraga di laboratorium, Yujin selalu sendirian. Saat kembali ke rumah utama Leonhard, dia memiliki Qian, Gilet, Gion, dan ksatria lainnya untuk dijadikan mitra tandingnya. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia bertarung serius dengan seseorang seperti ini. Yujin merasa senang dengan realisasi yang mengejutkan ini. Mempelajari sihir memang menyenangkan, tetapi baik di kehidupan sebelumnya maupun saat ini, Yujin menemukan bahwa menggerakkan tubuhnya menjadi lebih menyenangkan. Laman telah menunjukkan kekuatan pedangnya, tetapi dia tidak mengayunkannya. Dia hanya mengeluarkan pedangnya untuk menunjukkan sedikit ancaman dan membuat Yujin berhenti. Namun segera, Laman menyadari hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Pemuda 19 tahun dari klan Leonhard itu masih menyerang kelompok 10 mereka, meskipun ini adalah gurun tanpa ada orang di sekitar untuk membantunya. Bahkan di malam yang gelap ini dan dengan Laman dengan jelas menunjukkan keberadaan kekuatan pedangnya tepat di depannya, Yujin bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia tampaknya entah bagaimana geli ketika sudut mulutnya terangkat untuk tersenyum. Melihat senyum ini, Laman tahu bahwa dia tidak bisa lagi memikirkan lawannya sebagai seorang pemuda yang belum mengalami upacara kedewasaannya. Ini jelas singa muda yang telah tumbuh cukup kuat untuk memimpin harga dirinya sendiri. Jubah kegelapan berkibar di sekitar bahu Yujin saat dia berlari, menutupi lengannya dan membuatnya sulit untuk dilihat. Saat Laman terhuyung mundur, dia mengangkat kukrinya sedikit lebih tinggi. Ledakan. Dengan tepukan gemuruh dari jubah Yujin, cahaya putih membelah kegelapan. Dengan gerutuan, Laman mengayunkan kukrinya. Itu bukan hanya tebasan setengah hati yang dimaksudkan untuk bertindak sebagai pencegah. Laman secara naluriah merasa bahwa melakukan hal itu tidak akan aman, dan dia segera terbukti benar. Cing! Pedang biru keperakan melompat keluar dari jubah Yujin dan bertabrakan dengan kukri Laman. Atau setidaknya, Laman sudah menduga akan terjadi tabrakan. Tapi dia salah. Alih-alih tabrakan yang sama, dia dipukul dengan kekuatan yang luar biasa. Kukri Laman ditarik ke atas, dan pergelangan tangan serta lengannya sekarang berdenyut-denyut kesakitan. Aduh! Laman dengan cepat melemparkan dirinya ke belakang dengan terkesiap. Bentrokan itu berakhir dalam sekejap, tetapi anak buahnya sudah bergerak. Letnannya, yang sedikit di belakangnya, sudah memegang kukrinya sendiri. Letnan itu dengan cepat bergegas maju untuk menghadapi Yujin menggantikan Laman yang mundur. Tapi saat dia bergegas ke depan, dia tiba-tiba membeku. Karena Yujin sekarang memegang panah otomatis di tangan kirinya. Tetapi kapan Yujin mendapatkan celah untuk menariknya keluar? Sampai sekarang, tangan kirinya kosong. Set. Saat dia meluncur menuruni bukit pasir, Yujin mengangkat panahnya. Letnan itu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari baut yang diarahkan tepat ke dadanya. Dia tidak akan begitu takut jika hanya karena bautnya. Letnan itu adalah seorang prajurit yang terampil yang bahkan bisa menangkap panah ketika itu terbang ke arahnya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang pasir di bawahnya yang tiba-tiba menelan kakinya. Sebuah mantra. Tidak ada mantra. Mantra itu baru saja diaktifkan secara tiba-tiba. Letnan itu dengan cepat berusaha untuk membebaskan dirinya, tetapi mantra Yujin tidak hanya berhenti pada runtuhnya tanah di bawahnya. Dipimpin oleh mana, pasir terbentuk menjadi puluhan tentakel yang melilit kaki Letnan. Beraninya kamu. Bawahan Laman lainnya juga menyerang ke depan.
Baru saat itulah Eugene mengendurkan panahnya. Dentingan. Letnan tidak bisa menghindari baut. Untungnya, kepalanya hanya menembus bahunya, bukan dadanya, tetapi tidak peduli di mana dia mengenai, tertembak oleh panah-panah masih terasa sakit. Eugene tidak hanya melepaskan baut panah. Lusinan misil ajaib juga melintas di kegelapan di sampingnya. Baru pada saat itulah Eugene berbicara, siapa kamu? Laman tidak bisa langsung merespon. Saat ini, satu-satunya yang masih berdiri adalah Eugene dan Laman.